Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo yang di sana. Nah, gimana kabarnya hari ini? Mungkin ada yang sudah berapa minggu ini ya belajar dari rumah dan melakukan semuanya ada di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita mau membahas tentang give thanks. Give thanks itu mengucap syukur. Kenapa? Nah, karena pada Mei ini sebenarnya di gereja kita, GKJW Rungkut, sudah merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Nah, karena itu mari kita bahas lagi lebih lanjut. Sebelum itu, mari kita pujikan. Kami puji dengan riang bersama-sama, yuk. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga kasih yang hati kami punyakan. Kabul dosa dan derita, kebimbangan dalanya, bersuka yang abadi di sinarmu. Ya, demikian. Mari kita, sebelum kita masuk dalam firman, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari-Mu yang indah ini yang Kau berikan pada kami, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima, dapat meresapi firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, give thanks. Untuk kita membahas ini lebih lanjut, mari kita buka Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ini. Gimana? Sudah menemukan semua? Mari kita baca sama-sama ya. Saya bisa dengar kalau ternyata adik-adik di rumah tidak baca. Yuk, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang datang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, di ayat ini, perikop ini judulnya ibadah yang sejati. Nah, sebenarnya kalau nanti adik-adik semua baca secara keseluruhan, pasal ini adalah ayat di mana Tuhan mengecam masyarakat Israel karena mereka apa ya istilahnya ya, mereka hanya melakukan ibadah itu akhirnya secara rutinitas saja, jadi tidak betul-betul, tidak serius. Nah, terus bagaimana sebenarnya ibadah yang sejati ini? Nah, kalau kita baca-baca yang sebelumnya, di sini ternyata mereka melakukan ibadah, mereka melakukan korban bakaran kepada Allah, tetapi setiap harinya mereka sama saja. Mereka tetap kalau bahasa Jawanya ngerasani teman-temannya. Mereka suka jelekin teman-temannya, dan mereka juga berbuat jahat, berkata kasar, itu tidak berubah. Jadi apa gunanya kamu beribadah dengan rutin secara setiap minggu, tapi pribadi kita atau kelakuan kita tidak ada yang berubah? Nah, itu yang ingin ditekankan pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah,
terkait ini dia tertulis tadi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, menyebutkan persembahan, mempersembahkan syukur sebagai korban. Nah, jadi ibadah ini sendiri itu sebenarnya juga sebuah cara kita dalam mengucap syukur, dalam kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, karena itu bagaimana kita harus mengikuti ibadah sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Karena keseluruhan ibadah itu sendiri adalah cara kita mengucap syukur. Nah, sekarang mau tanya nih, bisa yang mungkin ambil kertas dan bolpen untuk menulis jawaban pertanyaan-pertanyaan ini. Sayangnya nggak bisa tanya langsung ya. Apakah persembahan itu? Ayo kira-kira apa? Nomor 1, apa persembahan itu? Nomor 2, kenapa kita mempersembahkan? Kira-kira kenapa ayo? Kenapa kita mempersembahkan? Nomor 3, bagaimana persembahan yang tidak benar? Terus yang nomor 4, kira-kira apa saja sih hambatan-hambatan kita dalam mempersembahkan? Nah, sambil kita pikirkan, kita mulai masuk ke dalam bahasan selanjutnya. Nah, ini Mas Tommy ada ilustrasi ya. Jadi ceritanya itu ada sebuah keluarga ini. Sebuah keluarga itu dia mengikuti sebuah ibadah di gereja. Nah, ini ceritanya ibadahnya sudah selesai, terus mereka dalam perjalanan pulang di sebuah mobil. Nah, terus ada papa, ada mama, ada anaknya. Nah, si papanya itu sering mengkritisi, gimana ini? Dia sambil nyetir terus bilang kekurangan-kekurangannya, wah ibadah tadi itu kurang ini ya, kuno, atau mungkin musiknya monoton. Ini kayaknya pelayan ini majelisnya kok kayaknya kurang melayani ya. Wah, sepanjang itu dikritisi terus. Ada yang kurang, apa-apa, komplain gitu. Terus setelah si ayahnya selesai, tiba-tiba anaknya itu menjawab, ya lumayan lah Pak, kita dapat tontonan selama 2 jam cuma bayar 1.000 rupiah. Nah, mendengar itu merupakan sebuah sindiran yang tajam buat papanya, hingga papanya terus terdiam. Nah, dari cerita itu tadi kita dapat menangkap sebuah cara pandang yang tidak tepat terhadap sebuah persembahan. Nah, persembahan sendiri itu apa? Persembahan itu adalah ucapan syukur kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya, tapi untuk Tuhan. Nah, untuk kemuliaan Tuhan, bukan seolah-olah kita mempersembahkan itu untuk membayar atau membeli sesuatu dari yang sudah kita persembahkan. Bukan seperti itu, tapi itu adalah sebuah ungkapan syukur kita. Nah, lalu kira-kira terus kenapa? Ngapain ya kita mempersembahkan? Nah, kira-kira kenapa? Kita sudah diberi hidup, kita dapat beribadah walaupun sekarang jaraknya jauh begini ya. Dari semua hal-hal yang telah kita rasakan, dari keseharian kita, semua berkat Tuhan itu kita mengucap syukur. Jadi kita mempersembahkan adalah karena kita bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, dari ilustrasi yang tadi kita juga bisa tahu, mungkin memang ada beberapa dari kita atau mungkin siapa orang lain yang mereka berpikir bahwa
beribadah itu untuk mendapatkan sesuatu atau mencari sebuah pertunjukan yang bagus, yang mungkin meriah. Ini hebat, wah ada ininya, tontonan videonya, ada musiknya luar biasa atau bagaimana. Nah, mereka ingin yang terbaik dari ibadah kepada Tuhan. Mereka inginnya yang paling bagus, aku harus mendapatkan yang terbagus. Nah, tapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Nah, apakah kita rela untuk kita memberi untuk Tuhan, memberi bagi Tuhan atas rasa ungkapan syukur kita? Nah, bagaimana kira-kira untuk adik-adik semuanya? Nah, dari firman Tuhan ini saya ingin kita memandang persembahan ini adalah sebagai ungkapan syukur atas semua anugerah Tuhan kepada diri kita masing-masing, kepada keluarga kita. Mari kita membuat cara pandang yang memberi cara pandang itu dalam setiap kita mempersembahkan, bahwa itu adalah sebuah ungkapan syukur. Nah, tapi persembahan itu juga bukan dalam bentuk uang banyak. Ada waktu, ada tenaga kita, semangat kita. Seperti ketika kita melayani sebuah ibadah, ada yang bagian musik, ada yang nanti doa, ada yang firman, ada yang mendampingi, ada yang menghitung sembahan setelahnya nanti, ada yang mengatur jadwal, ada yang mengumpulkan teman-teman, memberi informasi, nanti ada persekutuan jam segini, nanti apa. Itu semua juga sebuah ungkapan syukur. Dan jangan lupa setiap dari kepribadian kita, cara kita berkomunikasi sehari-hari itu juga merupakan ibadah kita. Bukan hanya ketika di gereja, tapi juga dalam keseharian kita. Nah, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup dalam doa, mari kita pujikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas. Mari kita pujikan bersama-sama. Kasih-Mu besar
bersyukur padamu, dengan lapangku telah segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang dari surga, atas segala berkat-Mu, atas segala karunia-Mu yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga di situasi yang seperti ini, situasi yang krisis atas merebaknya virus ini, Engkau tetap memberi kami kehidupan, Engkau menyertai ayah ibu, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga kami, sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan kami, melangsungkan pendidikan kami. Tuhan telah menyertai kami terima kasih Tuhan. Dan pula kami menyerahkan atas negara-Mu ini, negara Indonesia ini pada saat ini yang juga penuh dalam cobaan. Tuhan kiranya yang memberi berkat-Mu, memberi kekuatan kepada setiap pihak yang berwajib, yang bertugas memimpin kami supaya mereka dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi negara kami ini Tuhan. Demikian pula kami serahkan untuk gereja kami, GKJW Jemaat Rungkut, ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya yang senantiasa memberi berkat-Mu. Tuhan beri pimpinan kepada Bapak Pendeta, Majelis, Natua dan Diaken, pada jemaatnya. Kau kiranya yang menyertai senantiasa Tuhan. Kami serahkan pula pada keluarga kami. Terima kasih atas segala kelimpahan-Mu, dan juga kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan dalam setiap keluarga, dalam bertahan, dalam senantiasa memberi semangat satu sama lainnya di tengah kondisi yang seperti ini, sehingga kami tidak berhenti merasakan berkat dan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih pula Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami untuk dapat bersyukur sepenuhnya padamu, memberikan hidup kami yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan demikian doa kami ini akan kami tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian adik-adik renungan kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.